Boleh banyak kan? Oh, boleh. Ada tamu Pak Haji di sebelah itu ya. Main rumah apa ya kan? Main gimana? Malah main begini. Makanya itulah aku senangnya betahnya orang cari kesempatan tuh untuk berkembang jiwa kita kan yang enggak. Oke. Kare. Rahim. Oh. Bulan jamaah sekali seminggu makan bersama sambil memperkuat tali silaturahim sama jemaah di Masjid Baitur Rahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usi nabi hadi dunya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa ya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu subuh ini kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka kita melaksanakan yang pertama perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Kedua, kita berwirid. Ketiga, kita berdoa. Keempat, kita melaksanakan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita lakukan merupakan suatu nilai-nilai ibadah di sisi Allah yang mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gorim, yang saya hormati orang-orang tua kami, bunda-ibunda kami, saya hormati jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pertemuan pengajian kita ini. Kemarin kita telah membahas tentang sakta sholat ya, sakta sholat. Sekarang kita akan berbicara mengenai tentang rukun-rukun yang mesti harus tu'maninah ya. Jadi judulnya rukun-rukun yang mesti harus tu'maninah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun satu judul. Al-arkanu allati taljamu fiha at-tumaninatu arba'atun. Ar-ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wal julusu baina sajdataini. At-tumaninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqirru kullu udwin ya. Mahaluhu biqadri subhanallah. Berbicara mengenai tentang rukun-rukun yang mesti harus tu'maninah ya. Jadi pasal ini berbicara bima ya atalaku bitumaninah ya, suatu perkara yang berkaitan dengan tumaninah ya. Al arkanu ya, yang dinamakan rukun-rukun tumaninah
arkanus sholatu. Ya, jadi berbicara tentang rukun-rukun yang berkaitan di dalam sholat. Ya, allati tajamu ya piha atumaninah. Ya, jadi suatu perkara yang mesti harus tumaninah. Ya, bahkan dikatakan ya tajibu piha atumaninah, wajib tumaninah. Ya, atas berapa? Arbaatun, atas 4. Ya, pertama mana? Ar-ruku'u wal i'tidalu. Ya, jadi ketika kita ruku itu wajib tumanina. Jadi ruku itu jangan asal sampai langsung balik lagi. Nikmati dulu. Ya. Kalau dalam pandangan hukum sehingga harus lurus antara ini dengan belakang. Ya, lurus kalau masih muda barangkali. Kalau lah tua, ya, lah tua sakit gitu dah. Sakit dulu, memaksakan lurus tuh tidak bisa, gitu kan? Karena apa? Memang sudah banyak faktor U, ya dah? Sudah banyak faktor U, ya dah? Faktor usia, faktor umur, ya, sakit, nah itu. Tapi kalau dalam pandangan hukum, kalau yang masih bisa, yaitu harus lurus. Ya, makanya tu'maninah. Nah, ketika kita ruku itu, ya, saya sampaikan, ya, contohin, ketika kita ruku itu, ya, jadi harus, nah kayak gini, ya. Allahu Akbar. Tuh. Ini kayak gitu. Ini pun juga belum sempurna kalau dikatakan seperti situ karena apa? Udah sakit pinggangnya. Betul kan? Udah sakit pinggang. Tuh, jadi gitu harus lurus. Itu ketika ruku. Tumaninah itu apa? Menetap itu perkara pada tempatnya sehingga merasa enak. Ya, tak. Nah, baru bilang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan baru sampai kayak Allahu Akbar subhanallah belumnya sempurna, enggak lah diambil dari atas. Pas sampai ke tempat yang sempurna cuma tinggal 1 kali balik lagi Allah. Jadi harus ditetapkan dulu Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Nah, itu namanya tumaninah. Yaitu itu berbicara nomor pertama yang wajib tumaninah di dalam sholat yaitu ar-ruku'u, ruku, ya. Yang kedua wal i'tidalu, dan i'tidal. I'tidal itu bangun dari tidur. Siapa ngaca mungkin dari tidur? Ya, i'tidal itu bangun dari ruku, ya. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya i'tidal, lurus. Jangan baru dari sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan, ya. Luruskan dulu. Bihaistu yastaqiru, menetapkan suatu perkara pada tempatnya, pada porsinya. Sami Allahu liman hamidah. Kan itu. Nah, jadi kalau bahasanya diangkat dari pas naik. Sami Allahu liman hamidah. Gitu kan. Nah, ada yang kayak gini ya. Tangan sami Allahu liman hamidah. Ada orang itu kan. Nah, jadi itu nomor 2 berbicara mengenai masalah urusan tu'maninah di dalam sholat yang wajib. I'tidal pun juga sama. Wahuma min isi hadihil ummah. Nah, antara ruku dan i'tidal ini ketentuan semua manusia di dalam melaksanakan ibadah harus tu'maninah, ya. Nah. Bahkan dikatakan wa kada ataminu khalfal imami alama qalahu, ya. Bahkan mengatakan aminnya pun juga yang diberikan imam itu harus serempak, ya, harus serempak. Jadi kalau tadi posisi lurus, ya, kemudian ini posisinya harus serempaknya. Jadi ketika imam mengatakan waladdallin amin, nah, itu harus serempak juga. Itu termasuk di salah satunya, ya, harus terkandung kepada
rukun sholatnya. Karena apa? Ketika amin manusia, apabila serempak aminnya lalu serempak dengan aminnya malaikat, maka ya malaikatur rahmat doanya di dalam Fatihah dikabulkan oleh Allah. Karena Fatihah itu doa, ya, muji kepada Allah, gitu kan. Kedua, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Allah. Makanya siapa yang amin serempak dengan malaikat dan kita serempak aminnya, maka akan dikabulkan permohonan yang terkandung ya di dalam sholat, doa-doanya itu. Kemudian selanjutnya wasujudu, sujud, ya. Sujud pun juga termasuk rukun di dalam sholat. Maka tatkala manusia sujud, maka harus tu'maninah, ya. Tu'maninah sujud pun juga sama, Pak, ya. Jangan cuma diciumkan. Makanya ketika sujud itu ada lebihnya. Apa lebihnya? Ketika doa, insyaallah orang yang sujud tidak ada mungkin yang sekedar kena langsung balik lagi, ya. Karena sujud itu harus memperbanyak doa. Satu contoh misalnya kita ketika sujudnya kayak ini kan, Allahu Akbar tuh. Lamu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Betul. Jadi itu ketika sujud. Kemudian ketika sujud, kening, hidung ciumkan, ya, ke tempat sujud. Jangan sampai tidak kena, karena ada orang nungit aja. Itu ada yang pakai kayak gini, ada, ya, hidungnya takut patah mungkin panjang, ya kan. Ada juga kayak gini, itu kan. Ada tidak sampai kayak gini. Nah itu, itu. Nah jadi dalam sujud itu kita lama, karena sujud termasuk itu rukun sholat, ya. Nah jadi tu'maninah ketika sujud. Kemudian selanjutnya yang harus tu'maninah wal julusu, duduk baina sajdataini, antara dua sujud, ya. Sudah sujud pertama kan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, Allahu Akbar. Nah ini duduk antara dua sujud. Ucapannya ketika duduk ini ucapan apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan harus bagus kalimah-kalimahnya, ya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya, kan bagus. Warhamni, sayangi saya ini ya Allah. Ya itu banyak, itu mananya memang bagus. Maka kita ketika doa, ketika kita mengucapkan Rabbighfirli itu, kita di situ minta kepada Allah, ya. Jangan kayak gini. Allahu Akbar, bighfirli warhamni waj'alni wafani waj'alni wadini wafini. Jadi tidak jelas itu kan. Tidak jelas, tidak diresapi. Tapi kalau diresapi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, ya. Tapi kalau sholat berjamaah karena ada yang mimpin, ya Bu, ya, tidak juga seperti yang kayak tadi itu kan, enggak. Nah, pasti kita hampir sama indah. Makanya indah berjamaah itu seperti itu, Pak. Indah berjamaah itu seperti itu, ya. Tapi saya pun juga tidak bisa kita munafik. Ketika sholat sendiri kadang-kadang terburu-buru. Bighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Jadi keluar auratnya tuh kurang. Tapi kalau ketika berjamaah, Masya Allah, terasa itu. Dan bukan dibuat-buat, dan bukan ingin dipuji, enggak, ya, enggak dipuji. Makanya saya kalau mau sholat, ya selalu Datuk silakan, ya, silakan. Bapak siapa, saya silakan jadi imam. Malas aku jadi imam itu sebenarnya, ya, tanggung jawabnya berat, itu kan, tanggung jawabnya berat itu, ya. Cuma saya kepingin memperindah di dalam sholat, ya, baik yang wajib maupun yang sunat. Dalam kepingin menghiasi, bukan ingin dipuji, ya, ingin mengajari. Kalau baca ayat saya panjang-panjang, kemudian suara-suara seperti itu tidak pernah dirubah di mana saja, ya. Mau ke Musirawas saya suruh jadi imam seperti itu. Kalau saya ceramah panggil puding emas ke muka-muka seperti itu kan. Alhamdulillah itu. Cuma yang tidak tahannya ketika sudah turun, ya, habis sholat mau pulang misalnya salaman, Ustadz
tadi aku nangis. Ngapain? Ketika sholat saya langsung salah sholat saya, Pak. Kenapa enggak ditegur? Saya kayak gitu. Bukan, Pak, ya, alunan suara itu mengetuk. Alhamdulillah. Tapi Bapak jangan muji saya di sini. Nanti saya terbang ke saya. Nah, akhirnya saya sombong, ibadah saya hangus kan gitu kan. Itu alhamdulillah itu kan, seperti Masjid Akbar. Lah itu yang sering kalau di situ kan. Nah itu jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah itu satu anugerah dari Allah. Allah berikan suara, akhirnya bisa mengetuk di antara manusia, hatinya terpanggil, dibacakan ayat Allah, makin dekat dengan Allah, bertambah imannya, ya. Ya, kembali lagi, jadi duduk antara dua sujud itu termasuk rukun sholat, ya. Nah. Kemudian selanjutnya apa sih yang dinamakan tu'maninah? At-tu'maninatu hiya sukunun bada harokatin bihaisu yastaqiru kullu udwin mahaluhu biqadri subhanallah. Yang dinamakan tu'maninah itu diam setelah bergerak sehingga menetapkan setiap anggota pada tempatnya. Itu namanya tu'maninah. Jadi yang dinamakan tu'maninah itu diam setelah bergerak sehingga menetapkan seluruh anggotanya pada tempat posisi masing-masing. Itu namanya tumanina. Ukurannya biqadri subhanallah, ya, biqadri subhanallah, dengan ukuran kalimat subhanallah. Jadi dari gerakannya takbiratul ihram, Allahu akbar, diam, baru bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu akbar. Nah, diam, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Diam, udah diam, dapat berdiri dengan lurus. Ya gitu. Itu namanya tu'manina. Ukurannya tadi sampaikan biqadri subhanallah. Ukuran subhanallah itu dikit, Ustaz. Kami mah karena mengucapkan subhanallahnya pendek. Subhanallah. Jadi kami sholatnya juga ceko-ceko, Pak Ustaz. Nah, karena memang kami subhanallahnya pendek. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan? Nah, itu tuh, ya tuh, ya itu. Ya. Memang qadri subhanallah itu sedikit. Terserah gitu kan. Nah, penting yang penting kita ini ketika menerapkan kultur ibadah dalam sholat, ya, sesuai dengan di dalam sholatnya, itu kan. Nah, itu ada yang mengucapkan subhanallah itu, ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang panjang subhanallah, subhanallah. Ada juga. Ada yang cepat subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang cepatnya, itu biasanya kan. Nah, itu. Nah, jadi ukurannya yang dinamakan tu'maninah biqadri subhanallah. Ukuran yaitu subhanallah, ya. Jadi kita simpulkan bahwa rukun yang mesti harus kita ditaati, diterapkan di dalam ibadah, kultur ibadah sholat ini, yaitu ada 4. Pertama ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 duduk antara 2 sujud, ya. Ada bertanya? Imamnya ini mungkin super cepat, super cepat. Jadi kadang kita merasa kurang sempurna sholat kita, seperti imamnya terlalu cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita jadi makmum, imamnya super cepat, ya. Ada yang cepat, ada super cepat, iya dah. Super cepat tidak terkejar, gitu kan, ya. Kalau cepat biasa aja mungkin, ya. Super cepat tadi nanya kan, super cepat. Kalau super cepat menjadikan ganjalan di diri kita tidak akan sempurna, jangan diikuti, ya. Makanya cepat-cepat itu bukan pakaian Rasulullah, bukan perintah Allah, bukan ajaran Rasulullah, bukan pakaian Rasulullah. Al-ajalah minas syaiton, ya, disampaikan dasar hukum, ya. Al-ajalah
minasyaiton. Ya, cepat-cepat itu perbuatan itu jawab. Kalau awak perlu dimarahin itu kan. Al ajalah minasyaiton. Cepat-cepat itu perbuatan setan. Ya, mikir aja, tak usah kami terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau awak tidak cocok dengan sholat orang itu, mufarrok aja. Ya, jadi sholat sendiri ataukah ada, ya itu kan. Tapi jangan satu masjid, nanti beribut. Lagi sholat lagi di belakang, jadi imam selesai di belakang, ngapo kamu sholat di siku, kamu awak sholat, kamu beda aliran kan gitu. Nah jadi seperti itu, jauh balik aja di rumah sama istri gitu. Itu kalau yang sunah. Tapi kalau yang sholatnya wajib, tidak super cepat tuh jarang kan. Ya, kalau sholat wajib jarang kan super cepat, ya tidak ada lah, masa perlu ada super cepat itu kan. Kalau super lambat seperti saya mungkin itu kan. Itu kan orang mungkin ngerutuk bapak dan ibu kok di belakang pegal ustad lamunian baca ayat bukan itu ada. Nah itu jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau tujuannya sampaikan ayat-ayat Allah tuh supaya mengetuk hati kita, itu kan. Jadi itu ya, kalau super cepat kita tidak cocok, tak usah diikuti ya, karena kita juga meyakini dalam hati kita tidak sah, karena tumaninah tidak diterapkan. Paham? Ya, alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu, apakah diulang karena tidak puas, karena tidak merasa tumaninah tadi? Apakah kita sholat lagi di rumah, kita sudah jemaah? Lebih baiknya? Iya, sebagusnya kalau kita janggal di dalam diri kita mengikuti imam tadi yang super cepat tadi, ya, janggal, sholatku kurang sempurna, aku ulang kembali di rumah, misalnya seperti itu. Lebih baik tidak ngikuti. Ya, ketika sudah berdiri, sama-sama ya balik. Jadi seperti ungkapannya, kalau ngikuti tapi kita tidak pas dalam diri kita, itu main-main. Sholat tidak boleh olok-olok. Kalau tidak yakin jangan dilakukan. Karena apa? Ibadah itu harus dalam keyakinan. Benar tidaknya, sah tidaknya, itu harus ada keyakinan. Kalau aku sholat ini sebenarnya tidak cocok, cuma menghargai imam karena imamnya, ya itu datuk saya, misalnya kan, imamnya itu, tak usah seperti itu, ya. Tidak ada sebuah jaminan dia untuk menjamin kita masuk surga, untuk kebenaran kita. Makanya kalau kita tidak cocok sudah, ya jangan diikuti, karena sia-sia ibadah kita. Jadi kita tidak jadi. Karena apa? Yang mereka merasa sudah benar walaupun dia cepat, ya, merasa yakin kebenarannya dia, yaitu kan. Sementara kita yang ngikutinya, salah dia itu, salah dia, tapi masih ngikuti juga, berarti kita yang salah. Nah itu, makanya tidak usah itu mak, ya, itu balik aja, nah di rumah aja sholat. Ya, kaidah sunnah. Tapi kalau kaidah wajib tidak ada lah kan, yang sunnah aja. Ini berbicara juga mungkin seperti sunnah. Sebenarnya tawakal mungkin menyampaikan terawih, mungkinnya seperti itu. Jadi tapi karena takut dengan orang tua, ngomongnya sojo gitu kan, super cepat. Akhirnya kan itu. Nah itu seperti itu. Sampaikan dulu, saya terus terang kalau terawih itu saya bawaan ajaran dari Jawa. Ketika sampai ke Bengkulu, sholat itu super cepat. Super cepat terawih saya, enggak pernah 23 itu aku berani mengadu dengan yang 8 rakaat. Itu kan sholat terawih yang 23 berani ngadu dengan yang 11 gitu kan, dengan yang 11 berani yang gua dulu. Cuma satu masa di Masjid Al-Furqan, ya jamaah tuh banyak, saya bawakan sholat karena saya tidak enaknya ketika itu ditantang sama jamaah sholat jangan lambe nian, belum sholat lah dikatakan kayak gitu, naik darah tuh masih muda. Woi kece aku belum kita sholat lah ngajak perang gitu. Jadi kece aku dalam hati itu. Jadi saya sholat seperti lebih dari dijawab. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku sunnahnya sudah dibaca Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Ibu-ibu, hebatnya ibu-ibu. Bapak-bapak tidak malu dengan tadi mungkin kan? Bapak-bapak diam aja. Nah, takut sama Tino rupanya, itu kan? Itu kan? Apa ibu-ibu? Gurdor itu tuh apa namanya? Penghalang tuh, pembaling. Gerak kecaku. Udah, aku berbalik kena sholat kedua rakaat ke apa? Sholat ke duanya. Dia kata, itu sih Ustaz. Oh, ikut saya tuh. Apa yang salah? Apa ibu? Salah apa? Ustaz, sholat dikejar setan. Wah, saya kan malu nih, bener. Sholat apa dikejar setan tad? Masa sholat macam itu? Ibu minta maaf sebelumnya. Saya ini bapak kono kecaku, nangtang saya. Sholat jangan labenian, jangan dengar gitu. Wah, bentak-bentak loh kan ibu-ibu kan. Tidak ada segan, tapi nggak nganggap anak, ujung-ujungnya nganggap anak sama saya itu kan, sayang dia sama aku. Jangan dengar. Masa sholat, kita kan sholat ingin mencari ketenangan batin di hadapan Allah, supaya kita ini menjadi orang yang sehat, orang yang kuat. Masa katanya kita sholat seperti ini, yo. Oh, jadi kayak gini aja Bu, yang mau dipakai gigi berapa? Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Gigi 2 aja. Jadi cobaan sudah selesai baru kita tanya lagi. Pas. Dah, itu terus jalan yang itu. Nah, itu. Nah, jadi semenjak itulah saya sholat tarawih pun walaupun di wasol tidak seperti dulu. Kalau sekarang paling Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi gitu sekarang. Nah, sekarang kayak gitu. Walaupun di masjid RRI itu mutadin itu sama aja. Enggak perlu. Dah? Bertanya lagi? Itu di Ustaz Pahala. Jadi pertanyaan kami, kalau kita sholat jemaah itu, mana Ustaz Pahala sebagai seorang imam dengan kami makmum? Itu ada terima kasih. Pahala seorang imam dengan makmum. Tugas sebagai imam itu berat, kan? Kalau makmum jadi imam. Jadi pertanyaannya, mana Ustaz Pahala seorang imam dengan makmum kalau sholat jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah pahala imam dengan makmum, karena imam mimpin gitu. Yo berat. Gedang imam apa gedang makmum? Sama aja. Ya bagaimana toh? Jadi imam tidak ada makmum tidak jadi imam. Ya. Ya gitu. Jadi imam tidak ada makmum bukan imam. Jadi sama aja. Jadi sama aja pahala 27. Cuma yang agak berat itu tanggung jawabnya aja. Ya, tanggung jawabnya. Posisi rasa tanggung jawabnya. Kalau namanya berjamaah itu sama aja. Ya. Ya. Imam tidak ada makmum tidak jadi imam. Ya, makmum tidak ada imam tidak jadi imam. Tidak jadi makmuman. Kan itu. Jadi makanya katakan al-jama'atun rahmah. Berjamaahnya itulah yang masalahnya. Sholatnya tetap aja. Yang wajibnya itu sholatnya tetap. Berjamaahnya yang menilainya menjadi 27. Ya, makanya sama aja antara imam dengan makmum. Cuma kategori imam inilah yang berat. Harus tahu ruku, syarat dan rukunya, harus tahu situasi dan kondisinya. Itu aja ketanggung-jawaban imam itu. Ya, tanggung jawaban. Makanya kalau mau ngimami itu kan belok ke belakang, tengok jamaah sebentar, tak sudah rapat apa sopnya itu kan, atau kain mana tuh, udah kayak gitu kan. Nah, kemudian tengok yang datang tuh nenek-nenek, kakek-kakek, sudah tua apa belum, masih muda semua. Kalau memang sudah banyak yang rokok, caiko, ya yang lututnya sudah bermasalah lah, atau ada ngedap penyakitnya, itu Rasulullah jangan membawakan ayat panjang, ayat-ayat pendek, karena kasihan dia kepingin berjamaah tapi
takut kalau bawakan ayat panjang dia tersungkur, ya, dia sakit. Ya, makanya itu. Jadi tengok situasi dan kondisinya. Tapi kalau saya bawakan ayat panjang tadi di sini karena masih segar semua, itu kan. Nah, kalau nengok postur bodinya, ya, postur bodinya tidak tahu kalau jiwanya itu kan sakit apa tidak. Nah, itu kan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan pandangan saya yang baik ini memang seperti itu, sehat semua. Amin. Itu. Jadi itu, Pak Haji, ya, berbicara mengenai tentang pahala sama aja. Cuma kaitan tanggung jawabnya aja yang berat jadi imam. Berat jadi imam tanggung jawabnya. Salah dia, salah makmum. Di akhirat tanggung jawab, kau salah, mereka ngadu. Aku sholat tidak sah, aku sholat ini salah karena kau. Nah, balik ke situ ke dosanya, kesalahannya. Ya, kalau benar pahalanya, ya sama-sama kita kan. Nah, itu. Kayak itu. Hotelannya lebih-lebih ya, Saudara. Kalau dikit-dikit boleh dikecekan. Adalah lebihnya dikit. Karena apa? Posisinya dia memimpin. Nah, itu aja. Makanya dalam mimimpinnya harus benar. Makanya lebihnya kalau yang benar ada, ya, karena dia memimpin orang lain. Mimpin orang lain, tanggung jawab yang tadi berat itu, tanggung jawab yang berat itu ada lebihnya. Karena apa? Dia sudah mampu memimpin jadi seorang pimpinan, ada lebihnya dalam kebaikannya sedikit, itu kan? Karena mengajak menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Tapi sebaliknya, bahkan tidak ada lebihnya kalau banyak kekurangan di dalam jiwanya. Dia banyak kekurangan, sudah berani jadi imam. Nah, itu jadi seperti itu aja kebaliknya. Jadi kalau kita bagus, nilai lebihnya ada karena kita udah mimpin orang-orang lain. Nah, masalah berjamaahnya sama aja 27, tapi nilai pahala kalau dihitung nian, nilai pahala dalam perbuatan itu, ya, kultur ibadah itu ada lebihnya, ada. Ya, itu ada. Tapi kalau masalah berbicara berjamaah, nilainya tetap 27. Ya, 27. Kalau hal yang lain itu bukan kaitan dalam sholat, artinya kita memimpin dalam kaidah kultur fikih berbicara mengenai urusan sholat. Ya, itu. Masalahnya kalau Samurato padahal nak mundur jadi imam, Pak. Kalau Samurato padahal mundur jadi imam, Pak. Itu. Ada lebihnya. Itu. Iya. Yang jelasnya ada lebihnya itu keberaniannya aja. Nah, itu. Ada lebihnya itu keberaniannya tuh. Nah, ada keberaniannya. Yang jelasnya kalau di dalam hadis diceritakan orang yang berjamaah itu nilainya 27. Mau imam, mau makmum, bahasanya seperti itu. Sekarang kita tidak cari nian lebih dan kurangnya, kelak aja di akhirat. Karena yang tahu urusan ibadah, ya, lebih kurangnya pahala kita tidak tahu, hanya Allah, itu kan. Oleh karena itu kita serah diri di hadapan Allah. Kalau logika tadi adalah lebih ada, itu logika kita. Tapi hadis berbicara yang imam makmum sama aja, orang berjamaah itu nilainya 27. Karena apa posisinya? Kalau imam tidak ada makmum, tidak mungkin jadi imam. Kalau makmum pun juga tidak ada imam, tidak mungkin jadi makmum, itu aja. Itu. Tapi kalau segi logika kita, kajian otak kita ada lebihnya. Ya, itu. Oleh karena itu kita masalah yang lebihnya itu nanti aja. Ya, nanti aja. Ada lebih apa tidak? Masalah kurang dari kesalahan kita. Mungkin bahkan tidak ada sama sekali kesalahan, kebodohan kita berani jadi imam. Ya. Ya. Bagus juga pertanyaan panjang ayatnya, Pak Haji. Panjang ayat. Orang mudah. Jadi kalau kita kalau kita berjamaah sama istri, pahalanya juga sama 27 kilo. Iya. Nah, walaupun sama istri pahalanya 27 tetap, itu kan, tetap, ya. Tapi posisinya kita kan laki-laki harus ke masjid. Tapi ketika kita ada uzur, ya, di rumah, misalnya kita hujan deras ataukah agak kurang enak badan, terus mendirikan sholat berjamaah sama istri di rumah kita,
Nah, itulah yang dinamakan baiti jannati, rumahku laksana surga. Maka didirikan berjamaah, nilainya sama, tapi perbedaannya pahalanya dapat banyak, beda karena hitungan perjalanan dari rumah ke masjid itu sudah dicatat oleh malaikat raqib atid, ya. Langkah tapak bekas kaki kita, ya, kodamai kita, kaki dua kita berjalan dari rumah atau bawa motor dari rumah ke sini lah banyak pahalanya. Salat sampai di sini mijakan kaki di masjid, ya, baca doa. Sampai di sini niat itikaf. Sampai di masjid salat tahiyatul masjid. Sudah tahiyatul masjid syukur wudu, ya. Sudah itu qobliyah subuh, yaitu kan salat fajar subuh. Jadi banyak yang ke masjid. Tapi kalau bicara berjamaah dalam kaitan wajib, ketika ada udur kita sholat di rumah sama pahalanya sama, ya, sama, tidak mengurangi karena dia lagi ada uzur. Tapi ketika sehat, laki-laki harus ke masjid. Makanya setelah didirikan Masjidil Haram, ya, kata Rasulullah, ya, setelah didirikan Masjid Haram, maka laki-laki diharuskan sholat di masjid. Gitu. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan ibadah hari-hari, kan? Sebab saya pernah nemu dan mungkin itu akan terjadi ya. Macam mana kalau itu misalnya sakit di rumah, nah sudah tuh tidak salah, satu salah, tidak tayamu mungkin persiapan tanah dan kuburan kita itu belum ada. Karena kalau anjuran ambil tanah kan ya sebenarnya kan ya. Kalau dulu itu ya mungkin motor. Sudah itu masalah wudu. Nah, macam mana kalau misalnya itu di atas kasur sakit kan? Kalau tidak diudukan oleh anak, oleh aku dan kawan-kawan misalnya, air-air banyak tumpah. Jadi macam mana kalau misalnya kita pakai air, pakai lalap. Nah, lalap misalnya, ini ada kokokan kan disiramkan. Ya. Nah, berarti basah. Berarti buang lagi. Peras lagi. Jadi diusap lagi ke anak kita lah gitu. Diwuduin. Itu salahnya kan itu perlu jadi pertimbangan. Saya belum. Iya. Masalah itu. Ya. Sah tidak? Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi ulumihim. Berbicara mengenai orang yang sakit di rumah, misalnya stroke, tidak bisa berdaya lagi, tapi pikirannya masih sehat, ya. Karena perkara yang tidak akan hilang di dalam jiwa kita tuh, Bu, ya, angan-angan, itu hawa nafsu, itu tidak pernah hilang dalam jiwa kita, ya. Walaupun kita sakit, masih ada harapan-harapan, itu kan. Makanya ketika orang itu stroke, misalnya tergeletak di kasur di rumahnya, nggak bisa lagi wudu, nggak bisa apa-apa, tapi punya pikiran ingin terus gitu melaksanakan kewajiban, dan dia tidak berdaya. Walaupun dia bisa berdaya pun juga mungkin untuk pergi ke lain-lain tidak bisa lagi untuk lewat, cuma bisa misalnya gerak aja tangan. Apakah dia cara wudunya gimana? Ya, cara wudunya orang yang sudah tidak bisa melaksanakan namanya wudu itu diwuduin. Sama siapa? Ya, siapa nasabnya? Anak atau istrinya. Itu silahkan. Kalau perempuan sama suaminya, sama anaknya, ya. Cuma kalau kaitan Imam Syafi'i, hati-hati aja kalau istrinya, karena katanya batal, ya. Jadi hati-hati dalam megangnya. Maksud gimana cara mewuduinya? Kalau disiramkan airnya mungkin ke situ, mengemang di tempat itu. Apalagi kalau pakai perlak, orang-orang perlak kan, plastik di bawah itu perlak namanya, dak. Nah, mungkin kan airnya ke sana. Tidak perlu seperti itu, Datu. Jadi yang benarnya yang kata Datu tadi, ini anduk bersih, nah ini basahin. Jadi diwuduinya, ya. Tak usah nyuruh kumur-kumur, keceki nanti. Nah, gitu diusap-asap aja kayak gitu kan, usap-usap kayak gitu, terus sudah. Karena itu sunnah.
ya kan itu sunnah. Nah, langsung aja diwuduin. Pasanglah niat, kami wuduin, ataukah kita pun juga masang niat juga untuk dia. Nawaitu rabb ala dasilah segori padul entar apa. Nawaitu apa? Wudu ali rabb ala dasilah segori padul. Dipasok aja silahkan. Nah, selesai itu catat tadi diperas lagi, dicuci lagi, teruskan tangannya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Itu didengarkan mungkin kekurangan anak-anak ya ya itu masih tetap punya kewajiban. Iya. Makanya kayak gini, tatkala orang tua kita sudah tidak bisa berdaya, ya, giliran kewajiban itu, ya, pengabdian anak terhadap orang tua. Walaupun tidak sakit kan pengabdian kita, kewajiban kita terhadap orang tua ada, ya. Apa? Birrul walidain, muliakan kedua orang tua. Ketika sakit, dulu kita sakit, dulu kita dilahirkan, susah menyusahkan kepada orang tua. Pas giliran orang tua, masalah minta dimandikan, dielap aja, minta diwuduin, ingin sholat, nggak mau. Makanya nanti kalau memang orang tuanya punya keinginan ingin melaksanakan ibadah, tidak mau, aku walaupun saya sakit parah, aku tetap tidak mau meninggalkan sholat. Lalu dia tidak bisa melaksanakan sholat akibat anaknya nggak mau mewuduin dia, memandikan dia. Siapa yang akan berdosa di hadapan Allah? Anaknya nanti yang memain, anaknya, karena dia termasuk kandungan, ya, keturunan dari orang tua. Ya, oleh karena itu hati-hati punya orang tua kita lah tidak bisa berdaya, ya, diingatkan, ibu ini udah datang waktu zuhur, sholat dulu bu ya, walaupun penghormatan, ya, secara penghormatan artinya kan tidak sempurna. Dengan istirahat itu wuduin, sholat ibu, Allahu Akbar, itu kan. Ya, kalau saya seperti itu wasiat ke anak, ya, kalau saya sakit nanti tolong nih ya, minta tolong bapak ini, ya. Makanya saya minta kepada Allah itu selesai aja anak aku nikah semua, ya. Kalau memang pendek umur, tak usah terlalu panjang sampai pikun-pikun, matilah. Kita minta tuh kan, minta. Sebenarnya minta mati itu kan tidak boleh juga, ada, ya, tidak boleh juga, gitu kan. Nah, tapi kan kayak gitu. Ya. Soalnya kayak saya nengok ke orang lain, kasihan pak, ya kasihan bulu, ya. Yang sehat orang pikun tengoklah. Di mana main ke anak-anak kecil, kadang di mana-mana berantakan main tanah, kasihan juga aku. Kalau yang sakit apalagi tergeletak, yang itu kan. Makanya kalau bisa tuh jangan usahakan lah, gitu kan. Nah, itu kan. Gitu. Ya itu tadi, makanya disampaikan oleh saya, ya, kasih sayang orang tua terhadap anak tidak ada batas. Walaupun sudah nikah, ingat. Nak makan pun juga ingat, punya makanan pun juga tetap masih bisa diantarkan kalau yang dekat. Itu kasih sayang orang tua. Tapi kalau kasih sayang anak terhadap orang tua ada batasnya. Sering jenuh, setahun 2 tahun masih diurus, 3 tahun jangan tanya mulai kendur. Nah itu perbedaannya. Makanya dikatakan al jannatu tahta aqdamal ummaha, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau mampu memuliakan dengan sempurna, jaminannya surga kesuksesan dalam dunia. Itu. Nah, apa sih itu? Nah. Makanya kalau kita ingin jadi orang baik, banyak ngaji. Banyak ngaji. Karena apa? Fatwa agama, hal-hal semacam itu, ya. Orang itu kan kesalahan dari dirinya itu sendiri, kadang-kadang kan kurang fatwa agama. Kemudian kesalahan juga di orang tuanya, nggak mau, ya, menitipkan anak kepada pendidikan agama. Yang dikejar tuh dunia aja, ya. Saya sering sampaikan, ya, kalau les 500.000, 250, 150 paling murah masih ditebak. Kalau guru ngaji 50.000 pakai kartu ngajarkan anak-anaknya di masjid, ngomelnya setengah mati. Mahalnya ngaji situ, pindah TPK itu mahal. Privat ngaji ke rumah sebulan pak bayar 200.000, 250.
Kalau itu apa namanya? Bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, les 300 paling dikit. Nah itu sesuai itu. Padahal kalau pengkajian Al-Quran, hadis Rasulullah, praktek ibadah dari dunia sampai akhirat. Ya, cuma kadang manusia dipekakan dengan hal itu kan. Ya, gitu. Kemudian orang tua ini pakai kain. Nyambung ke pengajian yang lalu. Tentang air kan, kalau kita celupkan kan, karena air itu kan musyawarah. Ya. Harus disiram. Ya. Keluar dulu kainnya. Ya. Kan kalau kita celupkan lagi kita bukan orang tua maksudnya. Ya. Kan musyawarah. Ya, udah. Ya, biar dulu, jangan dilawan anak kok. Biarlah, mau nulis soal nyo. Tadi lah. Gini, Wan. Maksud Datuk tuh. Kita diterangkan, kita terangkan. Ya. Ya. Iya benar. Tapi pemikiran Datuk itu bukan seperti itu tadi itu. Saya yang kurang menjelaskan. Ya, saya menjelaskan. Mengkulang pengkajian yang sudah lewat bahwa air itu air mustakmal. Kalau kita dibalik sekarang celupkan, pakai wudhu celupkan lagi, bawa mustakmal bekas wudhu, sah tidak sah? Makanya tadi Datuk nyampaikannya setelah diusapkan ke sini diperas kembali terus dicuci kembali. Ya, berarti itu disiram dengan yang lain. Selesai diperas, makanya setelah diusapkan di sini kan, usapan di sini, wuduin, diperas dan peras dicuci dulu. Dicuci dulu, setelah peras lagi berarti udah hilang yang tadi, masukkan ke yang tadi. Nah, atau dan masukkan enggak apa-apa karena udah dicucur tadi, udah diperas. Nah, baru bisa ya jangan ya makanya tadi saya agak apa namanya tadi salah menyampaikan saya itu kan. Nah, makanya setelah kita diusap di sini lalu kita disiram ya kan, ulah luntur karena basah kan, peras, udah diperas kan berarti udah bersih. Ya udah bersih, nah silakan kasihkan lagi. Jadi tidak perlu harus dicuci lagi gitu kan? Tidak perlu dicuci lagi. Karena cukup sekali untuk membuang yang pertama tadi dengan siraman yang kedua, ya seperti itu. Jadi yang jelasnya udah posisi di sini porsinya yang di muka disiram, peras, udah siram diperas, ya silakan. Apakah lebih abdul? Karena tadi sudah hulato antara yang bersih dengan yang bekas dari muka, silakan mau dicuci lagi, itu lebih bagus lagi, itu lebih bagus lagi karena memang meyakinkan dalam diri kita. Kalau tadi kan disiramnya bercampur dengan yang bawaan tadi, nah itu jadi seperti itu ya. Nah, itu. Oh, nggak mau ngalah. Pak, dengan orang lagi kan nengok kan? Iya. Pak, mesti itu terus tak ada. Iya. Oh, ibu-ibu. Nah. Ibu-ibu sudah paham dah belum? Tanya dulu paham belum ya? Kan. Jadi masalah yang tadi pakai kain, Ibu, ini kain punya orang tua sakit, ya. Ini udah basah, itu kan. Terus sudah dibersah, diperas, basah mau diwuduin ibu kita apa bapak kita, ya, yang sakit itu selesai. Sudah ikut selesai, ya, peras lagi. Nah, silakan. Ataukah langsung mau dicuci, mau disiram langsung diperas. Itu kan, sudah diperas lagi, balikan ke tangannya. Udah selesai di tangan ini, siram lagi, peras lagi, balikan ke yang kiri, gitu kan? Terus selesai dari itu berarti harus rambut. Apa kau ceko? Tak usah, kalau itu mampir, gitu, tek ditetes aja kan. Sudah itu telingoknya, selesai. Sudah itu apa lagi? Kaki selesai. Kaki tetap pakai ini. Tek sudah selesai, siram, peras lagi, baru yang keduanya. Ya itu, paham? Ataukah yang lebih bagus kayak gini? Sudah dari muka ini disiram, peras, siram lagi,
Nah itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Jangan dicelup-celup. Ini pakai ember. Iko pakai baskom. Tok celupkan. Lagi selesai. Lagi. Bukan, itu udah ngepel itu. Udah ngepel sama nganggap sampah ke bak gitu, ke mak gitu. Tidak boleh situ ya. Itu tidak boleh. Paham? Itu aja yang sampaikan Datu. Udah tuh. Ya tuh. Itu. Udah? Ya. Kalau sudah, nasi udah menanti kita. Udah belum? Sudah pas? Pas? Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi itu saja yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita melaksanakan ibadah dengan sempurna sehingga nantinya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang mulia. Dan mari kita bersama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani, berikan ilmu yang banyak dan manfaat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, mutmainnah dalam kehidupan kita, jauhkan dari semua bala, dan mudah-mudahan orang yang berinfak bersedekah pada hari ini pun juga Allah lipat gandakan pahalanya, Allah ganti yang lebih banyak lagi, sehatkan jasmani dan rohaninya. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan merupakan suatu ajang silaturahim, dipanjangkan umur kita, murah rezeki kita, hilangkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ila daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi nabiyina musallina wa ridwan ta'ala wa natu salih badil majid barakati sunan Al-Quran wa ananya al-Fatihah. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkahnya Fatihah khusus untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, keluarga kita. Berikan kesehatan jasmani dan rohani, jadikan orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di pendidikan anak kita berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga diberikan ilmu yang banyak dan barokah. Jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan disemukan jauhkan dari semua bala, dan mudah-mudahan menjadikan anak-anak qurratu ayun, penyejuk hati kedua orang tuanya, dan berjuang di jalan Allah, selalu mendirikan sholat dalam kehidupannya. Berikan rezeki yang banyak, hasilkan segala cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Amin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqra bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qudana wa tabudan tasurana min takshirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana siyadi bil basya ishfi anta syafila sifan ila shifauka shifan la yughadiru saqama. Nas'alullaha al-azim rabbul arsyil azim wa yasfaika. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ka du'ai nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qadwa'i min jamil anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa tabi'in wa tabi'at wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Taqabbalallahu minna minkum taqabbalillahi ta'ala ya karim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, inilah saya bisa sampaikan dalam tausiah agama mengenai tentang fikih Safinatun Najah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita. Saya selaku manusia biasa ada banyak kesalahan kekurangan, saya minta maaf kepada Allah semohon ampun, dan saya akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza fastaghfirullahal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lah jalur.
Boleh banyak lah. Oh, boleh. Ada bonus tuh kan. Ini supir bonus. Sambil malah jadi imam. Jangan ngomel. Aku tidak lagi jadi imam kalau sambil ada tamu Pak Haji di sebelah lain dulu ya. Aku harus main di rumah apa ya kan? Main ini. Ya kan? Malah main ini. Aneh bu. Sampai. Kalau yang itu cuma kawan banyak makanya itulah aku senangnya kebetulannya orang tuh cari kesempatan tuh untuk berkembang jiwa kita kan ilmu gak enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hiburan jamaah sekali seminggu makan bersama sambil memperkuat tali silaturahim sama jamaah di Masjid Baitur Rahim. Oke. Sampai ya. Ada hotelnya lebih ada. Ya. Mana ini? Nunggu bagus. Bulu tangkis. Mana itu kirim? Duit jalur. Yo ini dulu bayar tukang, sudah di bawah. Ini Bang Kirin guys. Iya. Lagi mau sarapan. Mau sarapan guys. Iya Bu. Situ deh. Rumah nasi rumah di rumah Kalim. Oh, gua nggak masuk. Masa uang Boleh? Boleh. No. Apa? Pandian deh. Redaknya bebek. ada donatur baru enggak? Aku tahu natura. Setelah di Ayu ada lagi kota juga. Mana lewat? Hah? Oh, nak nyurut terus. Oh, Apa ada? Melompat. apa pula di sini? Cuma yang besar kami saja. Enggak dibawa. Enggak betul. Dibawa anak kan?